Dalam Ormawa FEB terdiri dari legislatif dan eksekutif. Yang pertama, legislatif. Di legislatif itu ada atau bisa disebut dengan DPM FEB. Dalam DPM FEB ada pejabat inti yang bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi segala bentuk kebijakan organisasi DPM. Nah, di dalam pejabat inti ini ada ketua umum, bendahara umum, sekretaris umum, dan sekretaris jenderal. Dan yang kedua itu ada Komisi 1 yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Ormawa FEB. Lalu ada Komisi 2 yang bertugas bertanggung jawab atas penyelenggaraan, riset, dan aspirasi, kurang lebih tugasnya sama dengan kesma-kesma di eksekutif. Lalu ada Komisi 3. Komisi 3 yang bertugas mengawasi kinerja Ormawa FEB. Komisi 4 yang bertugas bertanggung jawab penyelenggaraan demokrasi dan memberikan pendidikan legislatif. Terus ada Biro Medinfo, Media Informasi dan Publikasi, bertugas untuk mempublikasikan program kerja dan kegiatan DPM FEB UGJ serta mengelola media sosial. Dan Biro PSDM, bertugas untuk mengharmonisasikan dan mengembangkan potensi internal DPM FEB UGJ serta menjalin relasi di luar organisasi DPM FEB UGJ. Lalu ada kesekretariatan, bertanggung jawab atas tata kelola dan pemeliharaan kesekretariatan DPM FEB UGJ yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Himajemen, dan Himatansi. Yang pertama itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa, merupakan eksekutif pejabat teras, yaitu ada Gup Wagub, Sekretaris 1-2, dan bendahara departemennya lainnya, yaitu yang pertama ada Departemen Internal, bertugas untuk mengharmonisasikan, mempererat, dan menjaga kekeluargaan internal. Dan yang kedua ada Departemen Pendidikan, bertugas di bidang pendidikan dan bekerja di ranah akademik. Dan yang ketiga ada Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan juga sebagai penyambung antara mahasiswa dengan pihak lembaga. Dan yang keempat itu ada Departemen Minat dan Bakat, bertugas dalam bidang seni, olahraga. Yang kelima ada Departemen Media Kreatif, bertugas mempublikasikan informasi ke media sosial BEM FEB UGJ. Dan yang terakhir ada Departemen Eksternal, bertugas menjalin relasi dengan pihak luar. Berikutnya ada Himajemen, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara, dibantu oleh 5 penalaran dan keilmuan. Divisi yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, serta seperti mengadakan seminar dan perlombaan. Yang kedua ada Divisi Humas, divisi yang berfungsi untuk menjalin dan mengembangkan jaringan relasi dengan mahasiswa manajemen. Dan yang ketiga ada Divisi Pengkaderan, divisi yang bergerak dalam pengembangan mutu SDM, pengurus Himajemen. Divisi Minat dan Bakat, divisi yang bertugas dalam bidang seni, olahraga, dan jurnalistik. Dan divisi yang terakhir ada Divisi Kesma. Tugasnya hampir sama seperti Adkesma BEM FEB. Dan yang terakhir ini ada Himatansi. Itu ada Ketua Umum, Bendahara, dan Sekretaris. Dan dibantu oleh 5 divisi, yaitu Divisi P dan K, Penalaran dan Keilmuan, itu divisi yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, seperti mengadakan seminar dan perlombaan. Divisi Humas, divisi yang berfungsi untuk menjalin dan mengembangkan jaringan relasi dengan mahasiswa akuntansi. Divisi Humas, divisi yang berfungsi untuk menjalin dan mengembangkan jaringan relasi dengan mahasiswa akuntansi. Divisi Mikat, divisi yang bertugas dalam bidang seni, olahraga, dan jurnalistik. Dan yang terakhir divisi pemberdayaan organisasi dibentuk untuk memfasilitasi hubungan internal Himatansi sekaligus mempererat dan menjaga kekeluargaan Himatansi. Selanjutnya,
Di sini saya akan memaparkan mengenai informasi kesejahteraan mahasiswa atau lebih singkatnya dikenal dengan KESMA. KESMA Ormawa di lingkup FEB sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Adkesma. Adkesma atau Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa adalah departemen yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan juga sebagai penyambung atau jembatan antara mahasiswa dengan pihak lembaga. Adkesma sendiri memiliki beberapa proker dan kegiatan. Adapun beberapa program kerjanya yaitu yang pertama ada silaturahmi dekanat dan audiensi, di mana proker ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara Ormawa FEB dengan dekanat FEB dan sekaligus untuk audiensi menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu ada forum mahasiswa raya, di mana forum ini bertujuan sebagai forum aspirasi yang dilakukan secara langsung dan dihadiri oleh semua perwakilan mahasiswa FEB dan juga sebagai forum silaturahmi Ormawa FEB dengan mahasiswa FEB. Adapun beberapa kegiatannya sendiri yaitu yang pertama ada sosialisasi mahasiswa. Kegiatan ini untuk mensosialisasikan informasi-informasi penting yaitu pengenalan Ormawa FEB, BEM FEB, hak-hak mahasiswa, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa. Kemudian, yang kedua yaitu ada penampungan aspirasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi mahasiswa berupa keluhan mahasiswa, hak di bidang akademik maupun non-akademik, dan mengenai fasilitas kampus. Kemudian, yang ketiga yaitu ada riset kebutuhan dan keinginan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan mahasiswa untuk program kerja FEB, program kerja BEM FEB selama 1 periode ke depan. Kemudian, yang kedua yaitu ada KESMA Himajemen. Divisi Kesejahteraan Mahasiswa, salah satu divisi di Himajemen yang berfungsi sebagai wadah fasilitator mahasiswa prodi manajemen dalam menampung aspirasi, keluh kesahnya, dan menyalurkan aspirasi tersebut ke pihak yang sekiranya bisa menjawab dan memberikan solusi, serta mewujudkan kesejahteraan mahasiswa prodi manajemen untuk mendapatkan haknya sebagai mahasiswa. Adapun tugas dan tanggung jawabnya sendiri yaitu yang pertama, membantu mahasiswa prodi manajemen dalam mencari buku perkuliahan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa prodi manajemen agar terciptanya kesejahteraan. Yang ketiga itu membentuk forum koordinasi angkatan atau forum angkatan mahasiswa prodi manajemen. Dan yang keempat, menyampaikan informasi dari lembaga kampus kepada mahasiswa prodi manajemen. Manajemen sendiri memiliki beberapa proker dan kegiatan. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama ada offering book, yang kedua ada Mamen Podcast, yang ketiga ada seminar mental health, yang keempat ada forum mahasiswa, dan yang kelima ada Welcome to New Big Family. Adapun kegiatannya sendiri yaitu ada catatan triwulan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada KESMA Himatansi. Divisi Kesejahteraan Mahasiswa adalah salah satu divisi dari Himatansi yang bertujuan sebagai penampung aspirasi mahasiswa akuntansi dan sebagai penghubung antara mahasiswa akuntansi dengan dekanat maupun mengenai kritik dan saran tentang prodi akuntansi. Adapun beberapa tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan mengenai penyaluran aspirasi mahasiswa akuntansi. Yang kedua, meningkatkan dan menyalurkan informasi terkait perkuliahan baik dalam rangka tingkat prodi akuntansi maupun di luar lingkup prodi akuntansi. Yang ketiga yaitu melaksanakan program yang dapat menyambung tali silaturahmi antara mahasiswa akuntansi dengan dekanat. KESMA Himatansi juga memiliki beberapa proker dan kegiatan. Adapun prokernya yaitu yang pertama ada bazar buku, yang kedua ada mahasiswa akuntansi bersatu atau MAB, yang ketiga ada Kainbase, yang keempat ada Accounting Resignation Program. Dan kegiatannya sendiri yaitu ada perpustakaan Himatansi. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu ada Komisi 2 DPM. Komisi 2 DPM sendiri mempunyai tanggung jawab
atas penyelenggaraan riset dan aspirasi, serta peran pengawasan terhadap aspirasi. Hak mahasiswa yang pertama itu adalah menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik. Yang kedua itu memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan memperoleh pelayanan bidang akademik sesuai dengan bakat, perkembangan, dan kemampuannya. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan kelancaran proses belajar. Yang keempat, mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. Yang kelima, mendapatkan pengarahan dari dosen wali tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran proses perkuliahan. Yang keenam, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kedelapan, memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat. Yang kesembilan, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang 10, ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ke-11, memperoleh layanan khusus bila mana menyandang cacat. Yang terakhir, berhak memperoleh cuti akademik dengan mengajukan izin tertulis dari rektor. Apa gitu? Aspirasi itu begitu sangat penting. Aspirasi itu apa? Aspirasi itu bagaimana kita menyampaikan pikiran kita tentang lingkungan kita, buah pikir kita, pendapat kita, masukan kita kepada siapa? Kepada lingkungan kita sendiri, kepada fakultas, kepada UGD, kepada lembaga, kepada ormawa, organisasi mahasiswa di FPB. Tentu aspirasi itu banyak sekali. Bukan hanya kita menyampaikan satu hal lagi, tapi banyak hal yang bisa disampaikan. Baik dari aspirasi tentang akademik di kelasnya, bagaimana dosen mengajar, bagaimana kita mendapatkan hak kita, tadi yang sudah disebutkan oleh rekan sebelumnya, bagaimana hak-hak kita itu banyak sekali gitu yang harus didapatkan oleh mahasiswa, yang harus kita terima sebagai mahasiswa. Jadi kita berhak memperjuangkan hak-hak kita sebagai mahasiswa. Dengan cara apa? Ketika ada hak kita yang tidak didapatkan, kita bisa mengaspirasikan, kita bisa mengawal aspirasi itu. Ke siapa kita bisa bilang ke lembaga, kita bisa bilang ke ormawa untuk bisa disampaikan. Ormawa di sini sebagai jembatan teman-teman semua mahasiswa ketika teman-teman punya aspirasi, ketika teman-teman tidak bisa menyampaikan secara langsung ke lembaga, kita dari Kesma Ormawa, kita dari BEM, FEB, Kesma, kita bisa sebagai jembatan aspirasi teman-teman agar bisa disampaikan ke lembaga gitu. Karena itu menjadi tanggung jawab dan tugas kami semua gitu. Dan dalam kesejahteraan mahasiswa, bukan hanya Kesma, tapi tanggung jawab seluruh mahasiswa untuk bisa memperjuangkan hak mahasiswanya, untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu apa gitu bentuknya nanti kita sebagai jembatan? Nanti dari Kesma dan Atisma akan membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi, baik berupa bentuk online, kita melalui Google Form, penampuan aspirasi, maupun secara langsung gitu. Kita bisa terbuka untuk bisa menyampaikan aspirasi, bisa datang langsung ke sekretariatan dari Ormawa FEB, maupun bisa lewat sosial media, bisa lewat link yang nanti akan disebar gitu setiap per 2 bulan yang akan dilaksanakan oleh Atisma BEM. Banyak sekali ruang-ruang, pintu-pintu untuk menyampaikan aspirasi. Dan ini menjadi sangat penting mahasiswa untuk bisa menyampaikan aspirasi, karena ini bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan kita, terhadap tempat belajar kita, fakultas kita, universitas kita. Karena dengan masuknya banyak aspirasi, kita bisa merubah fakultas kita terus berkembang, terus menjadi lebih baik. Ketika ada kekurangan, kita perbaiki. Ketika stagnan, kita kembangkan. Terus seperti itu. Ini menjadi penting, aspirasi dari teman-teman mahasiswa menjadi penting untuk kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang merasakan siapa? Yang merasakan bukan lembaga, bukan hanya Ormawa, tapi semua yang merasakan.
karena Ormawa pun bagian dari mahasiswa. Kita di sini pun sebagai bagian dari mahasiswa. Kita bareng-bareng untuk bisa mengembangkan fakultas kita menjadi fakultas yang lebih baik dengan aspirasi-aspirasi yang masuk. Itu sebagai bentuk kontribusi kita peduli terhadap lingkungan kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu banyak cara untuk menyampaikan aspirasi. Tata caranya pun banyak, dan yang perlu teman-teman kakak-kakak ketahui juga bagaimana kita menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik. Ketika kita menyampaikan aspirasi harus dengan data, harus dengan sopan, harus dengan kata-kata yang rapi gitu. Sehingga saat kita sampaikan dan ke bagian lembaga ataupun ke pihak yang akan disampaikan aspirasi itu kita tepat sasaran. Terhadap mahasiswa, bagaimana cara kita bisa menyampaikan aspirasi dengan baik. Bagaimana mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi lewat mana sih? Terus apa aja sih yang bisa diaspirasikan? Tadi hak-haknya sangat banyak sekali, baik dari fasilitas, akademik, non-akademik, beasiswa, informasi tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan mahasiswa, juga hak-hak yang bisa kita dapatkan seperti subsidi kuota, terus juga bisa ada dosen yang sekiranya tidak mengerjakan tugasnya dengan baik bisa diaspirasikan, atau ada mahasiswa yang tidak diperlakukan dengan baik dari pihak kampus maupun universitas bisa disampaikan. Karena di sini nanti kita akan bisa kawal bareng-bareng, kita bisa perjuangkan hak dari mahasiswa ketika mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Gitu. Jadi banyak sekali dan sangat penting gitu mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi. Dari kakak-kakak dari tingkat 3 dan tingkat 4 barangkali punya banyak aspirasi, punya banyak masukan, punya banyak kritik baik dari lembaga, dari fakultas maupun dari universitas. Mari gitu, kita sama-sama jaga, kita sama-sama kawal, kita sama-sama kembangkan gitu fakultas kita, tempat kita belajar. Ketika ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama-sama. Ketika ada kesalahan, mari kita evaluasi bersama-sama. Itu pentingnya kita untuk bisa menyampaikan aspirasi. Jadi saya harap teman-teman semua gitu dari kakak-kakak, dari tingkat 3 dan tingkat 4 bisa terus bersama-sama kita memperjuangkan fakultas kita. Gitu.